Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Panji Putra Pamungkas dengan NIM 3191010587 dari kelas TI 19B1. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana caranya kita membuat analisis sentimen kepada data yang sudah kita buat di video sebelumnya. Analisis sentimen ini adalah satu cara untuk menilai suatu kalimat. Kalimat ini bernada positif atau negatif. Nah, di sini kita akan membuat datasetnya dulu. Akan kita bersihkan dataset yang kita ambil dari Twitter yang masih kotor. Di sini akan dibersihkan terlebih dahulu. Lalu yang perlu kita siapkan di sini adalah pertama file datanya yang sudah kita ambil dari Twitter. Di sini mari kita lihat dulu datanya. Saya apply. Nah, ini total saya memiliki 256 example. Berarti ada 256 tweet yang saya miliki dari kata grab bike. Di sini saya menggunakan kata grab bike. Lalu kita kembali lagi ke desain. Yang pertama kita harus membersihkan retweet. Di sini saya sebelumnya sudah siapkan semua operator yang ingin digunakan. Lalu ini yang pertama digunakan adalah retweet. Di sini replace retweetnya kita kliknya seperti ini ya. Kita tulis apa yang ingin kita hilangkan. Di sini saya tulis RT lalu spasi. Kita jalankan dulu. Apakah sudah hilang? Ya, sudah hilang ya. Lalu setelah retweet ini kita harus menghilangkan URL yang ada di tweet tersebut. Ini URL yang pertama ini digunakan untuk menghapus URL yang berada di tengah ataupun di awal tweet. Dengan kata kunci seperti ini yang dihilangkan. Lalu yang URL yang kedua digunakan untuk menghapus URL yang berada di akhir tweet. Kita cek dulu apakah jalan. Di sini saya tarik originalnya supaya terlihat perbedaannya. Kita jalankan. Nah, ini yang baru dihilangkan retweetnya, replace retweet. Terlihat masih ada URL di row ke-32. Lalu setelah dihilangkan, mari kita cek di URL di row yang ke-32. Ya, sudah tidak ada, hanya ada tweet yang menyebutkan bahwa grab bike hari ini saja, sedangkan di sebelumnya ada grab bike hari ini dan URL di belakangnya. Setelah itu kita harus menghapus juga hashtag-hashtag yang ada di dalam tweet tersebut dengan cara menambahkan operator replace yang di dalamnya kita menghilangkan hashtag yang ada di dalamnya. Kita jalankan lagi. Kita cek lagi apakah berhasil berjalan. Biasanya hashtag itu ada di belakang. Oh, ini masih ada di 31 berarti. Replace hashtag. Artinya ada yang salah. Pagar bintang spasi. Pagar titik bintang tanda tanya spasi. Oke, sudah. Ya, sudah tidak ada ya. Lalu kita kembali lagi ke desain. Kita harus mereplace juga mention yang ada seperti ini. Ada mention seperti ini. Kita hapus juga menggunakan menggunakan operator replace. Sini kata kunci apa yang harus kita hilangkan juga seperti ini. Ada akeong, titik bintang, tanda tanya, dan spasi. Begitu jalankan dan sudah hilang ya, tidak ada lagi mentionnya. Selanjutnya kita juga harus menghilangkan simbol-simbol yang tidak penting yang berada di dalam tweet tersebut. Di sini saya juga sudah menyiapkan operatornya. Berikut ini adalah apa yang ingin dihilangkan, seperti simbol-simbol tanda seru,
tanda tanya, dan lain sebagainya. Kita jalankan. Apakah masih ada? Ya, sudah mulai bersih ya tweetnya, sudah mulai tidak ada. Lalu kita kembali lagi ke desainnya. Setelah itu untuk selanjutnya akan menghilangkan spasi-spasi yang tidak penting ya, menggunakan operator trim. Kita sambungkan, kita jalankan, kita play. Ya, seperti spasi-spasi ganda, spasi yang terlalu lebar, itu akan hilang di sini. Lalu kita kembali lagi ke desain. Nah, ini kan dapat dilihat bahwa proses yang kita jalankan ini terlalu panjang. Banyak sekali operator yang kita gunakan, seperti replace ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali replace, lalu ada 1 trim. Nah, di sini sangat membuat layar kita penuh. Nah, untuk meringkasnya kita bisa menggunakan operator yang bernama subprocess. Kita enable, lalu ini semua yang ada di sini bisa dimasukkan ke dalam subprocessnya. Saya ambil dulu, saya cut, lalu masuk ke dalam subproses, lalu di sini saya pastekan, sambungkan, sudah, dan di sini saya sambungkan juga. Nanti hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Ya, setelah dijalankan pun masih sama seperti sebelumnya. Kita kembali lagi ke desain. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuang data yang kosong dengan cara menggunakan filter example. Dan di sini settingannya adalah custom filternya sudah saya custom ya sebelumnya di sini. Jadi data yang diambil ini teks, lalu is not missing. Jadi data yang kosong kita filter. Kita jalankan lagi. Ya, sudah kosong ya, nggak ada yang kosong lagi, nggak ada yang tanda tanya lagi, sudah hilang semua. Nah, paling ini ada duplikat. Nah, ini juga bisa kita hilangkan. Ada di ini aku ada grab bike potongan 9K free 2K. Kita kembali lagi ke desain. Nah, untuk menghilangkan duplikat di sini kita menggunakan remove duplicate ini. Nah, untuk settingannya di sini ada di single, dan yang harus dihilangkan adalah teks ya. Kita coba jalankan lagi. Apakah masih ada? Ya, sudah tidak ada ya. Berkurang juga sebelumnya. Kita tarik original juga biar kita bisa membuat perbandingan. Nah, ini yang belum di remove duplikatnya. Terlihat di sini ada 254 example, lalu setelah di remove ada sisa 228 example yang tidak atau yang sudah dihilangkan duplikatnya. Oke, setelah seperti ini saya rapikan sedikit, sambung. Setelah seperti ini mari kita simpan CSP-nya dengan menggunakan operator write CSP. Sambung di sini. Lalu kita pilih kita ingin menyimpan di mana. Karena ini datanya ingin saya gunakan secepatnya biar saya tidak susah mencarinya, saya simpan di desktop dengan nama dataset for analysis sentiment. Ya, sudah di desktop, jalankan, dan akan tampil seperti ini di sini, dataset for analysis sentiment. Karena saya lebih sering menggunakan spreadsheet daripada Excel, jadi akan saya upload di spreadsheet dengan Gmail saya. Nah, ini kita import saja, dan setelah kita buka seperti ini,
kita harus melabeli sendiri sentimen analisisnya. Ini kan karena kita akan buat nanti untuk, jadi di sini kita mempersiapkan dulu kan datanya, data untuk kita lakukan analisis sentimen. Jadi kita harus melabeli secara manual sebanyak 300 saja. Itu yang dicontohkan. Karena saya cuma ada 200 tweet, maka di sini saya akan melabeli sekitar 10 saja. Dilabeli. Nah, ini kalau ada teksnya ya tweetnya. Kalau gue sering banget habis naik grabback pas turun langsung ditahan, suruh kasih bintang 5 depan ojol. Nah, ini berarti kan sentimen analisisnya bernada negatif ya. Jadi kita dapat labeli sendiri di sini negatif. Kalau untuk tweet kedua, ya Allah kayak ketemu teman, aku tiap grabback selalu dapat motor aneh-aneh. Nah, ini juga berarti negatif. Gue kalau jadi grab bike maunya 10M. Gue kalau jadi grab bike maunya 10M sekedar info. Nah, ini tweet-tweet yang tidak jelas. Apabila ada tweet-tweet tidak jelas kayak gini, kita bisa hapus juga, tidak perlu digunakan. Tolong buat langganan Protect Grab Bike dimunculin lagi dong, soalnya saya cari mana mahal lagi. Oh, berarti ini bisa disimpulkan ini positif ya. Lalu ada lagi di sini ada yang punya, nah ini kan dia nanya voucher, berarti ini positif ya. Nah, ini sangat penting terhadap pendapat kita sendiri juga, sekaligus untuk edukasi kita sendiri bagaimana caranya menyiapkan menanggapi sebuah perkataan atau kalimat yang muncul di Twitter, apakah ini positif atau negatif. Nah, video untuk saat ini hanya sampai di sini saja. Di video selanjutnya akan dibuatkan sebuah video tentang bagaimana caranya kita membangun model untuk sentimen analisis dengan dokumen yang baru saja kita buat di sini. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.